Selain ikhlas yang terbentang dalam mengaturkan diri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada ibadat ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman. Selamat malam. Cuman untuk tanggal 21 ya, itu Minggu, lingkungan 1 Rukunus, tugas pagi jam 6. Tanggal 21 itu minggu ketiga. Kemudian yang untuk kedepannya, karena ini di awal bulan, mari waktu itu kita aktifkan kembali iuran rumah tangga kosong dengan mandirinya. Jadi kalau yang belum bisa kesempatan saya untuk mengingatkan di sini supaya bisa sambil ada ibadah kita serahkan sama bendahara. Nah, itu aja. Terima kasih. Silakan Bu Bendahara, mungkin ada yang mau diomongkan pengumuman. Dana kas untuk bulan April itu masuk pada semen lingkungan di rumah Pak Thomas itu 78.000, sembahyang lingkungan di rumah Bu Yeni 100.000, misa di rumah Pak Lecam 250.000. Total keseluruhan kas lingkungan Santo Rufinus 6.606.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Amin. Baik, saya hanya mengulangi saja apa yang saya sampaikan tadi, bahwa DPP sekarang sudah demisioner, jadi bukan jangan bertanya, boleh bertanya, tapi kapasitas kami bukan lagi untuk menyampaikan hal-hal putusan dari putusan pastor. Nanti pastor sendiri yang menyampaikan putusan itu. Contohnya seperti untuk komuni pertama sudah dibuka tanggal 1 sampai 15 Mei. Jadi kemarin saya sudah sampaikan sebelum demisioner, itu anak yang kelas 3 naik ke kelas 4 boleh. Jadi daftar dulu, jangan ditanya lagi kelas 3 boleh enggak. Kalau kelas 2 naik ke kelas 3 belum bisa. Kelas 3 naik ke kelas 4 kan udah dekat tanggung, ini udah Mei. Nah, begitu maksudnya. Tapi sebelum itu kumpulkan dulu lah dia ikut sekolah minggu. Kebetulan kita ada Pak April tiap misa kedua itu ya. Memang seharusnya memang anak-anak itu ikut misa pertama, ikut misa dulu baru ikut sekolah minggu. Karena memang banyak kegiatan dipakai pada hari Sabtu, ada pembekalan kami, ruangan itu tidak ada. Jadi akhirnya agak berbeda sehingga dia dikembalikan lagi ke misa kedua.
Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya pengantar, misa, ibadat, apapun ya, tetap harus ya mengetahui pastor, terutama misa. Misa itu sebelum kita mencari pastor lain, kalau Pastor Pio bilang ya dia sanggup, ya patuhilah dia. Jangan kita yang lalu misalnya nawarkan. Nah itu untuk penegasan. Jadi tanya dulu, ya kalau dia ada jadwal, silakan cari pastor lain. Dia akan nawarkan pastor, jangan kita pilih dulu. Nah itu ada kayak misalnya kemarin misa di rumah mertua saya itu, langsung dia bilang, silakan hubungi Ellen atau Jensi. Nah kalau dia udah sampaikan gitu, baru kita pilih. Karena dia nyebut Ellen dulu, ya kita pilih pastor Ellen dulu kan begitu. Nah jadi itu kewenangan dia secara lisan. Nah jadi jangan kita udah tetapkan, pastor kami sudah mengundang pastor ini nih untuk di sini. Karena saya lihat jadwal pastor penuh. Jangan. Siapa tahu dia bisa. Nah itu untuk jadi semua kewenangan ada pada beliau ya. Kemudian untuk ibadat atau doa-doa yang ada di lingkungan, apapun bentuknya dari kategori atau komunitas, tetap harus ketua lingkungan itu mendapat laporan. Jadi makanya kalau sudah di-share oleh sekretaris lingkungan itu pasti sudah difilter oleh ketua lingkungan. Nah, mengenai waktu dan sebagainya. Nah, itu disepakati dulu. Jangan misalnya ketua lingkungan tahunya 6:30, ya kan, tuan rumah nggak buatnya jam 6 misalnya. Nah, jadi nanti kan ketua lingkungan ini tidak datang apa, padahal waktunya tidak divalidasi gitu Pak. Nah begitu. Nah, tapi kalau udah di tuan rumah bilang jam 6, tidak mungkin kan ketua lingkungannya ini kan begitu. Nah makanya nanti dicek dulu lah, di cross check, dikomunikasikan lihat WA gitu Pak, supaya tidak salah, miskomunikasi. Nah ini sering terjadi, ya kan, lain yang diomongkan, lain yang di WA, nanti kan berbeda juga konteksnya begitu. Nah itu. Berikutnya ya, kami memohon maaf untuk DPP periode ini, ya. Kami sudah menyampaikan laporan dan sudah kemarin paparkan. Jadi ada hal-hal tertentu yang akan menjadi evaluasi, silakan dilaksanakan oleh lingkungan masing-masing ya. Karena di paroki BMJ berbeda dengan paroki lainnya. Kalau paroki Stella Maris, selesai DPP, selesai juga ketua lingkungannya, selesai juga kategori yang ikut. Kalau di kita enggak ada istilah demisioner, ketua lingkungannya itu tetap jalan. Jadi nanti komandonya dari pastor paroki ke ketua lingkungan atau kategorial. Nah, itu kan dari buat itu oleh sekretariat jadwalnya. Nah, makanya Pak Armadi tadi nyampaikan seperti itu. Kemudian untuk iuran-iuran untuk 1 bulan ini tidak lagi di-store kepada bendahara, tetapi di-store kepada sekretariat Pasya ya. Nah, jadi untuk lingkungan kita itu ada mendapat evaluasi, saya tidak tahu. Nah, itu mungkin sudah diselesaikan ketua lingkungan lah. Jadi begini saja, supaya tidak menjadi persoalan, siapa yang nyetor bulan itu distorkan saja dulu begitu. Jangan lagi dibayarkan. Ya. Jangan dibayar, maksudnya ya jangan dibayarkan pakai kas. Kalau dia tidak nyetor pada bulan itu, misalnya dia nyetornya bulan Januari, ya udah yang itu saja distorkan ke sekretariat, ya kan? Misalnya si A ini kan dia kan harus bayar. Ini kan memang tidak berutang begitu, tidak ada utang kan, iuran namanya kan. Ini saya jelaskan dulu lah supaya tidak menjadi masalah nih. Iuran nih misalnya 10.000 nih, iuran makan nih, udah di store. Ya kita percaya saja langsung ke pengurus lingkungan, tidak ada urusan kita lagi nanya lagi ke sana kan. Nah masalah mereka menyetor atau tidak itu urusan mereka lah, yang pengurus lingkungan ke sana. Yang penting kita sudah store. Nah lalu nanti tidak lagi sistem tombok-tombok begitu. Oh gitu nih, kayaknya yang bisa nyetor 30. Ya 30 kita store dari Januari sampai Desember. Rupanya 30 tuh ada yang tak bayar. Kan akhirnya kan nombok, ditagih tidak mau. Ya kan ini kan iuran. Nah itu maksudnya ya. Begitu. Ya, jadi hari misalnya bulan itu dia mau bayar 1 tahun nih di bulan itu tuh misalnya kan. Ya bayarkan saja. Nah, setahun itu. Nah, daripada ditunggu nanti akhirnya nyecer kan. Nah, begitu saja. Kalau dia mau bayar per bulan, nah, per 3 bulan ya 3 bulan. Jadi fluktuatif dia. Misalnya bisa nanti iuran kemandirian kita misalnya hanya 20.000 karena 2 orang yang nyetor kan.
uang makan pastor. Nah, yang memang agak repot memang uang makan pastor. Nah, itu memang yang mesti menjadi persoalan. Nah, tapi kalau memang tidak ada dananya yang di-store oleh umat, janganlah di-store. Itu saja sebenarnya. Daripada kita berpolemik, ya kan? Nah, jadi kan kami udah dibayarkan pakai duit kas, jadi kami tidak mau tahu. Udah susah. Nah, jadi mohon nanti yang memang ya memahami, ya itu kan bukan hanya partisipasi Pak itu. Kalau memang tidak mampu nyetor bulan itu tidak masalah, ya kan? Tidak ada berutang tuh. Memang ada keinginan, ini tidak bayar tahun 2022, bayar tidak, mana bisa lagi. Ya makanya Desember itu ya lunaskanlah tuh. Udah 31 Desember, jangan lagi berutang di Januari gitu Pak. Jadi selesaikan itu. Nah, kalau misalnya dia bayar di Januari, ya untuk bayar Januari. Nah, begitu saja. Ya. Jadi jangan nanti ada kok harus begini. Jadi karena pemaparan itu tidak nyampe gitu Pak. Jadi uang makan pastor itu adalah sebenarnya bukan makannya pastor. Kegiatan makan minum di pastoran gitu Pak. Termasuklah beli sabun, beli apa. Kalau mau ditulis rumah tangga pastor kan agak bingung juga nanti. Ya kan? Emangnya pastor punya istri. Carilah kata uang makan kan begitu. Ya kan? Ya kan kalau kita pakai sabun makan juga badan kita yang makannya. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Itu juga kemandirian. Kemandirian itu digunakan sebenarnya untuk kegiatan pembangunan yang ada. Ya. Kalau dananya habis, memang ada janji yang mau buat ini, mau buat itu, jangan kita tagih lagi karena tak ada lagi duitnya. Ya kan? Kami sudah berupaya selama 3 tahun untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan umat, ya. Tetapi ketika ditanya memang dananya sudah tidak ada. Mau disuruh pastor kapan kita mau buat patung atau gua, itu kan janji yang dulu, ya kan? Masa janji yang dulu harus ditepati oleh DPP sekarang kan tak masuk akal. Contohnya jangan jauh, dulu daun palma itu rupanya panitia pasca tahun berapa tuh berutang. Lalu masa panitia kami mau bayar dari mana pasalnya? Gitu juga dokumentasi. Nah, ini saya buka saja. Masa dokumentasi yang panitia sebelumnya tidak bayar lalu kami yang bayar? Kan tidak masuk akal. Nah, masa kerja yang di sana ya selesaikan. Nah, justru itu makanya mau diberitahu kepada kita semua, mohon jangan menuntut DPP baru lagi menyelesaikan utang DPP lamanya. Karena DPP lamanya kan tidak tahu tak kemana orangnya, atau sudah dibayar tapi tak kasih tahu. Nah, lah duit nih kan lupa, duitnya bisa lupa gitu Pak. Nah, kalau utang tidak lupa gitu, kalau duit itu bisa lupa gitu Pak. Nah, itu saja ya. Jadi mohon maaf. Jadi untuk 1 bulan ini bukan lagi saya yang menginformasikan pengumuman atau apa, itu pastor paroki dan orang yang dia tunjuk. Ya. Jadi itu kemudian untuk kegiatan-kegiatan jadwal misa atau apa silakan koordinasi dulu, omongkan dulu dengan ketua lingkungan. Setelah ketua lingkungan itu ya ini ya. Jadi bukan ketua lingkungan pasti harus setuju. Ya kan? Tapi maksudnya diberitahu dulu ke pastor paroki. Ya kan? Nah, lalu pengantar itu harus dibuat oleh pastor paroki sebenarnya, pengantar, tapi kan lisan ya udah bisa. Ya kan? Pasti nanti ditanya ketua lingkungannya udah tahu enggak gitu. Jangan sampai pastor ada ketua lingkungannya enggak tahu, kan aneh tuh. Ada di beberapa lingkungan tuh bingung dia. Ketua lingkungannya enggak tahu kalau ada misa. Ya kan? Ya bisa terjadi karena kan tadi awalnya hanya pastor keluarga kan. Nyelonong lama-lama kan ngundang sana, ngundang sini kan. Nah, semoga tidak terjadi di paroki kita. Nah, mungkin itu yang harus dipahamkan ke umat. Terima kasih lagi untuk kerjasamanya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mendukung kinerja DPP tahun ini ya. Periode ini kami mohon maaf sekali lagi jika ada yang tidak bisa kami layani satu persatu secara maksimal, karena DPP itu tugasnya membantu pastor. Nah, sekali lagi mari kita saling bekerja sama, saling percaya bersama kita bisa. Mari kita berdoa, doa penutup. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena pada bulan Maria ini kami dapat berkumpul bersama di lingkungan Santo Rupinus. Semoga kami, para umat Santo lingkungan Rupinus, Wilayah 2, Paroki Bunda Maria Jeruju, Keuskupan Agung Pontianak dapat bersatu padu hidup rukun, damai dan sejahtera
dan selalu menggelorakan iman kami dengan contoh nyata dan karya teladan yang penuh kasih yang kami teladani dari Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ibadat pada hari ini di rumah Pak Yosef sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Lagu penutup, Haleluya nomor 200.